warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gniavin Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pola asuh. Pola asuh atau pengasuhan atau sering kita sebut dengan parenting berasal dari kata Latin yaitu parare yang memiliki arti menghasilkan. Maka istilah parenting yang sering kita sebut ini merujuk pada kegiatan mengembangkan dan mendidik. Claire Stewart 2006 mengemukakan bahwa pengasuhan berarti kegiatan mengembangkan dan mendidik anak dengan tujuan berguna sebagai anggota kelompok pada sosial. Pengasuhan yang diperankan oleh orang tua yaitu memberikan perawatan, dukungan emosional, dan sosialisasi terkait nilai-nilai keterampilan yang perlu dimiliki oleh anak. Dengan tujuan tadi yaitu berguna sebagai anggota kelompok sosial. Selanjutnya pengertian panti asuhan. Panti asuhan secara etimologi berasal dari dua kata yaitu panti dan asuhan. Panti yang berarti lembaga atau kesatuan kerja yang merupakan sarana dan prasarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerja sosial. Sedangkan kata asuhan berarti upaya yang diberikan kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selanjutnya, fungsi panti asuhan. Fungsi panti asuhan ini ada tiga. Yang pertama, sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan anak dan melaksanakan pengasuhan alternatif pengganti orang tua. Yang kedua, ada sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak, yaitu pemulihan, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan. Yang terakhir, yaitu sebagai pusat data dan informasi. Maksudnya, dalam jangka panjang, panti asuhan diharapkan sebagai lembaga yang dapat melakukan kegiatan menentukan, menemukan, menghimpun, mengklasifikasi, dan menyimpan data yang selanjutnya membantu memecahkan masalah, juga menyebarkan informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Jalamal dengan NIM 12112. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan tentang sejarah Panti Asuhan Mizan Amanah. Nah, Panti Asuhan Mizan Amanah merupakan organisasi pengelola amanah umat yang bertujuan untuk membina dan mengelola anak yatim piatu dan kaum duafa yang ada di Indonesia. Hingga sampai periode Mei tahun 2012 telah tersantuni lebih dari 11.864 anak yatim dan duafa. Nah, Panti Asuhan Mizan Amanah memiliki berbagai cabang di berbagai wilayah. Mizan Amanah merupakan lembaga pengelola amanah umat yang berfungsi menyambungkan antara kaum agnia dengan kaum duafa dengan mekanisme prinsip accountable dan readable. Nah, Panti Asuhan ini didirikan pada tanggal 19 Juli 1995 oleh mahasiswa yang peduli dan orang-orang yang mau membangkitkan dirinya di bidang kemanusiaan. Awal berdirinya Panti Asuhan Mizan Amanah ini didirikan pada tahun 2017 yang merupakan cabang kedua di Kabupaten Bandung setelah cabang di Cimahi. Kemudian secara struktural lingkup kegiatan di Panti Asuhan Mizan Amanah ini terbagi menjadi dua manajemen, yaitu yayasan dan kepanitiaan. Yayasan berfungsi untuk mengelola amanah, titipan donatur, dan membina sumber daya insani yang dinamis, agamis, audible, accountable, dan profesional. Sedangkan panti berfungsi khusus mendidik dan mengelola anak-anak yatim piatu dan duafa supaya menjadi muslim hakiki siap mandiri di masyarakat.
Dalam perjalanan keorganisasiannya, Panti Asuhan Mijan Amanah ini selain menjadi juga telah banyak melakukan kegiatan kemanusiaan, baik dalam bentuk kegiatan rutin seperti bakti sosial, pengayuman asuransi kesejahteraan sosial, kemudian bantuan korban bencana alam, lalu beasiswa prestatif serta bentuk pengabdian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pia Pijiani akan menjelaskan materi tentang visi dan misi dari Panti Asuhan Mijan Amanah. Yang selanjutnya yaitu materi tentang program dan struktur kepengurusan Panti Mijan Amanah. Yang ketiga yaitu ada pola asuh di Panti Mijan Amanah. Untuk yang pertama yaitu ada visi dan misi. Visi dari Panti Asuhan Mijan Amanah yaitu menjadi lembaga pengelola amanah umat terdepan di tingkat nasional dan membentuk generasi yang bermanfaat. Misinya ada 3. Yang pertama, memperluas jaringan dan memberikan pelayanan prima bagi pemangku kepentingan. Yang ketiga, mengelola amanah umat secara profesional dan sesuai syariat sehingga lebih berdaya guna. Yang ketiga yaitu mendidik dan mengembangkan potensi anak yatim dan kaum duafa untuk menjadi muslim yang hakiki. Materi selanjutnya yaitu tentang program dan struktur kepengurusan Panti Mijan Amanah Gede Bage. Adapun program khusus dari Panti Asuhan Mijan Amanah, yang pertama yaitu sekolah rutin anak-anak. Jadi anak-anak itu sekolah seperti biasanya hal anak-anak pada umumnya. Yang kedua, anak-anak ada program khusus belajar, mengaji, bermain, dan membersihkan kamar-kamarnya untuk menjaga kebersihannya. Yang selanjutnya, dari struktur kepengurusan ada 4 orang pengasuh. Dan di Panti Asuhan Mijan Amanah juga terdapat 13 orang anak, 4 orang anak laki-laki, dan 9 anak perempuan. Untuk 4 orang pengasuh tersebut tugasnya yang pertama ada sebagai kepala asrama. Yang selanjutnya itu ada yang bertanggung jawab atas makanan anak panti. Yang ketiga membersihkan dan merapikan pakaian anak-anak. Yang keempat ada yang bertanggung jawab untuk mengantar jemput sekolah. Adapun pola asuh di Panti Asuhan Mijan Amanah Gede Bage ini, bentuk pola asuh anaknya yaitu pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif adalah pola asuh orang tua dengan cara mengedepankan kepentingan anak. Dalam hal ini, anak diberikan kesempatan mengembangkan internal dan kebebasan memilih, disertai bimbingan orang tua dan batasan-batasan sosial dengan menerapkan aturan. Pada pola asuh ini, anak bebas berpendapat dan dilibatkan dalam pengambilan putusan. Jadi, pola pengasuhan di panti asuhan ini merupakan pola asuhan yang baik dan benar. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pola asuh di Panti Asuhan Mijan Amanah. Panti Asuhan Mijan Amanah yang berada di Gede Bage menggunakan pola asuhan otoritatif karena di kehidupan sehari-hari bisa dilihat nyata dan hasil wawancara peneliti dari narasumber membuktikan bahwa kegiatan anak dibebaskan tetapi disertai dengan bimbingan dari kepala asrama dan ibu asrama. Misalnya, untuk sekolah, anak mendapatkan hak dan kewajiban yang layak seperti halnya anak lain. Anak yang ada di Panti Asuhan Mijan Amanah Gede Bage semua bersekolah di SD Cisaranten. Kemudian, jika anak panti telah lulus sekolah dasar, anak panti akan dialokasikan ke jenjang sekolah selanjutnya seperti SMP dan SMA ke cabang Panti Asuhan Mijan Amanah yang berada di Ciranjang, Cianjur. Namun, untuk kelanjutan sekolah, perguruan tinggi, para pengurus panti
tidak menuntut lebih untuk berlanjut ke perguruan tinggi karena dikembalikan kepada keinginan dan pilihan anak sendiri. Jika anak ingin menuntaskan sekolah ke perguruan tinggi, pengurus panti bisa saja menyetujui dan memberikan pelayanannya. Hal lain yang dilakukan di panti asuhan ini adalah mengaji Al-Quran yang dibimbing langsung oleh kepala panti dan ibu asrama. Kegiatan mengaji ini dilakukan setelah pulang sekolah dan makan siang anak. Sepulang kegiatan sekolah, anak mempunyai jadwal makan siang yang teratur yang disediakan langsung oleh petugas yang bertanggung jawab dalam menyiapkan makanan pokok anak. Dalam hal lain juga, anak bermain selayaknya hak anak pada umumnya, namun dengan adanya bimbingan dari kepala panti. Menurut narasumber dari penelitian ini, juga setiap malam sebelum tidur atau sebelum istirahat, anak dibiasakan untuk menggosok gigi. Dimulai dari hal-hal kecil, anak akan tahu tentang kebiasaan dan kewajibannya dalam menjaga kesehatan pada tubuhnya. Dari penelitian ini, di Panti Asuhan Mijan Amanah Gede Bage, untuk kendala dalam pengasuhan sampai saat ini tidak ada. Anak-anak masih aktif dalam hal baik itu belajarnya, komunikasinya, bermain, tidak ada kendala anak yang murung, takut, atau bahkan anak sedih. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.